Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Witska Fadila Adnan di Belajar Bahasa Turki. Nasılsınız? İyi misiniz? Kali ini kita bakal belajar tentang gimana cara bertanya atau cara memberitahu tentang lokasi. Sebelumnya, waduh, ini aku di mana? Oke, background aku adalah di toko alat tulis. Karena aku di rumah emang ada toko alat tulis kan, jadi di tempat-tempat yang lain itu agak keberisikan dan di sini tuh agak lebih tenang. Jadi aku memilih untuk di sini aja karena kebetulan lagi tutup juga. Oke, jadi untuk menanyakan tentang lokasi itu pasti bentuk pertanyaannya adalah di mana. Bentuk pertanyaannya dalam bahasa Turkinya apa? Ada yang tahu? Ya, betul. Bentuk pertanyaannya adalah nerede. Nerede. Nerede atau yang biasa dibaca dengan nerde. Contohnya itu misalnya adalah para nerde. Para nerde. Uang ada di mana? Terus misalnya roman nerde. Maksud di sini roman adalah roman kitab. Roman kitab. Roman kitab nerde. Itu adalah contoh-contoh penggunaan kata di mana. Nah, kalau misalnya kita mau ngejawab misalnya para nerde, kita jawab uang ada di mana? Ada di dompet lah gitu kan. Para cüzdanda. Cüzdanda. Jadi itu artinya di dompet. Nah, jadi kan kalian juga udah bisa agak nilik-nilik gitu ya. Oh, mudah nih. Kayaknya cuma tinggal nambahin da doang gitu, da gitu. Nah, di sini aku pernah ngebahas tentang kalen v ince unluler. Nah, di sini bakal pakai banget. Nah, untuk kalen unluler aku ingetin lagi, kalen unluler itu yang gimana, yang a e o u. A e o u itu kalen unluler jika pertama sebelum ke kalen unluler. Cara menjawabnya adalah kita misalnya pakai kata benda ya. Kata benda dulu. Misalnya ya para nerde, berarti kan jawabannya kata benda ya. Nah, kita lihat kata bendanya itu adalah misalnya di huruf terakhirnya apakah dia fıstık çeşaha. Jika dia fıstık çeşaha, maka gunakan T. Tapi jika dia bukan fıstık çeşaha, gunakan D. Nah, langkah selanjutnya bakal sama untuk yang pakai fıstık çeşaha ataupun yang bukan fıstık çeşaha. Jika huruf vokal terakhirnya adalah kalın unluler, maka gunakan A. Tapi jika huruf vokal terakhirnya bukan kalın unluler, yaitu ince unluler, gunakan E. Nah, yang termasuk kalın unluler apa aja? A, E, O, U. Yang termasuk ince unluler E, I, E, U. Misalnya para nerde, para cüzdan. Cüzdan itu artinya dompet. Cüzdan, N, akhirnya N. N itu fıstık çeşap apa bukan? Bukan, dia bukan huruf fıstık çeşap, sehingga kita tidak gunakan T, tapi kita gunakan D. Kita masukkan D. Kemudian apakah vokal terakhirnya itu unlu, kalın atau ince? Unlu terakhirnya itu adalah kalın atau ince. Cüzdan, A ya, huruf vokal terakhirnya adalah A. Nah, maka kita gunakan yang kalın, berarti cüzdanda. Seperti itu. Memang seperti sangat butuh berpikir, tapi di sini menurut aku menarik banget karena benar-benar butuh logika banget gitu loh. Ya, tapi nanti lama-lama otomatis dan sangat mudah. Gitu aja sih sebenarnya. Udah. Untuk pembahasan itu sebenarnya itu aja intinya. Nah, gitu. Nah, selanjutnya misalnya kita punya para nerde, tadi udah contoh yang pertama cüzdanda. Kalau misal para yerde ada di bawah gitu. Di bawah artinya bukan, bisa jadi di tanah, di lantai, yer secara general itu ya. Para nerde, para yerde. Kita mau bilang dia ada di bawah. Karena yer, R,
R itu bukan Festagtashahab, kita gunakan D. Kemudian vokal terakhirnya adalah E, berarti dia inj, kita gunakan E lagi gitu. Oke, mudah sekali. Kalau misalnya koltuk, jadi kita mau bilang uang ada di koltuk. Koltuk itu apa? Koltuk itu semacam tempat duduk, tapi yang di salon ya, salon, ruang tamu itu salon. Koltuk itu apakah huruf terakhirnya Festagtashahab? Koltuk, Festagtashahab, dia Festagtashahab, sehingga kita gunakan T. Nah, terus kita lihat vowel terakhirnya atau huruf vokal terakhirnya undunya apa? Koltuk. Koltuk, u-nya biasa kan, tidak umlaut, sehingga menjadi kita gunakan kalen. Jadi koltukta, para nerde, para koltukta. Kemudian kita punya ini, saku. Saku itu apa? Ingat, ini apa? Telepon genggam. Oke. Tadi ternyata nampaknya kalau pakai kacamata parlor banget. Parlor itu apa? Celing, bersih bersinar, sanjay. Ini banget. Cemerlang. Kincleng ya. Mantul. Bukan mantap betul ya. Tapi ininya cahayanya seperti ada pantulan, jadi aku copot aja biar tidak ada pelangi di mataku. Nah, itu kalau kita gunakan untuk benda ya. Tadi udah kita sebutin koltukta, jepte. Tadi aku lagi ngeginiin, ini kan jep, telepon, maksudnya ada telepon genggam, telepon saku, makanya kita sebut jep, itu artinya saku gitu ya. Logikanya dari situ. Kemudian kita punya misalnya di orang. Kalau pada manusia itu kita udah tahu kalau subjeknya apa aja. Subjeknya adalah ben, sen, o, bis, sis, onlar. Kalau misalnya di aku, di kamu, di dia, di mereka, di kita, di kalian, nah itu gimana? Berarti tinggal tambahin d, misalnya di aku, ben ditambahin d, bende, sende, o, onda. Nah, untuk yang o itu emang khusus tambahin jadi onda, khusus untuk o aja ya. Soalnya apa? Coba kalau misalnya kita langsung o tambahin da, oda gitu kan, ruangan dong. Nanti gimana caranya kita tahu dia menjelasin tentang di dia dengan ruangan. Nah, makanya kita pakai onda gitu ya. Udah gitu bizde, sizde, onlarda. Oke, jadi gitu aja, gampang. Nah, ada yang beda lagi nih kalau untuk orang tapi kita sebut namanya. Misalnya teman kita namanya Aisyah, kitabın nerede? Terus nanti dijawab kitabım Aisyah. Nah, pasti ditanya sama teman, buku kamu di mana gitu kan, misalnya sama teman, sama guru, oh buku saya ada di Aisyah, ada di Aisyah gitu kan. Nah, Aisyah-nya jangan lupa kita gunakan apostrof atau curak di atas. Curak itu bahasa Sunda ya guys, jadi ada kutip di atas satu biji. Nah, itu untuk membedakan kalau yang kita gunakan di situ adalah nama orang gitu ya. Misalnya Togada, Yasinde, Ramonda, Yasharda, Yashar Hoja. Itu guru aku semasa S1 dahulu. Nah, kalau mau nunjukin di sini, di situ, di sana, gimana caranya? Ya, tinggal pakai kayak busyu kemarin ya. Burada, syurada, orada. Gitu ya, ada ra-nya gitu ya. Jadi kayak ketambahan kayak gitu. Kemudian tadi yang pakai curak apostrof itu ternyata nggak cuma nama. Ketika kita nyebutin nama negara, nama kota, atau nama provinsi juga pakai curak atau apostrof. Inggris ya, aku bahasa Inggris ya, aku bahasa Turkinya aku lupa. Ingat tapi lupa. Jadi memorinya ada di otak aku, cuman terkubur kayaknya. Karena udah lama nggak digunakan kan. Tanda petik itu Indonesia, ada misalnya Indonesia curak da, Indonesia apostrof da.
Terus misalnya Turkiye D, Bandung da, Jawa da, seperti itu. Tamam, şimdilik bu kadar. Semoga dapat dipahami tentang cara menyebutkan lokasi gitu ya. Misalnya şimdi acaba ben neredeyim? Ben evdeyim. Aku di rumah gitu kan. Nanti itu ada imbuhan yim-yimnya itu kita belum belajar ya. Itu masih PR, masih agak ke depan. Aku pengen ngebahas topik ini, topik kecil-kecil ini dulu. Oke, kalau kamu masih ingin belajar, makanya terus aja ikutin. Insya Allah aku akan berusaha untuk nge-transfer semuanya as possible as I can gitu ya. Pokoknya mah doain semoga aku bisa selalu istiqomah dan dawam dalam menyampaikan ilmu ini gitu ya. Insya Allah semoga ini bisa bermanfaat, utamanya apalagi buat kalian-kalian yang merasa butuh banget belajar bahasa Turki karena mungkin entah kebutuhan mau kuliah lanjut ke sono, atau misalnya emang bakal dapetin suami orang sono ya. Bisalah, semoga bisa mendapatkan manfaatnya. Dan jika ada kesalahan atau mudarat-mudaratnya gitu ya, ya kesalahan-kesalahannya mah itu nggak perlu diikutin, cuma dijadiin pelajaran. Tapi boleh ingetin aja kalau misalnya emang ada kesalahan dalam aku berucap, dalam aku bersikap. Nah baik, udah gitu aja pokoknya. Insyaallah yine görüşürüz. Hadi bye bye.